Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ridwan, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Perbanas Institut dengan NIM 1811000082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan efek berupa saham dan juga reksadana. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai saham. Untuk saham ini, saya melakukan transaksi itu melalui aplikasi iPod, dan juga untuk saham yang saya pilih untuk analisis ini itu adalah PT Surya Citra Media, dan analisis fundamental saya menggunakan laporan keuangan triwulan yang berasal dari IDX. Pertama-tama saya akan menjelaskan profil perusahaan dari PT Surya Citra Media Tbk. PT Surya Citra Media Tbk atau dengan nama saham SCMA didirikan pada tanggal 29 Januari 1999 dengan nama PT Cipta Aneka Selaras dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2002. Kantor pusat SCMA berlokasi di SCTV Tower Senayan City, Jalan Asia Afrika, Lot 19, Jakarta 10270. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SCMA adalah bergerak dalam bidang produksi televisi hiburan, komunikasi, dan layanan jasa multimedia. Saat ini, kegiatan usaha utama SCMA meliputi bisnis multimedia, konsultasi media massa, manajemen, dan konsultasi administrasi, mendirikan bisnis manajemen rumah produksi, animasi, media online, hiburan, film, dan musik. Anak perusahaan SCMA yang kegiatan utamanya jasa media penyiaran televisi antara lain SCTV atau PT Surya Citra Televisi, Stasiun TV Nasional, lalu ada Indosiar, PT Indosiar Visual Media, Stasiun Televisi Nasional, lalu ada PT Bangka Television atau Bangka Belitung, dan PT Surya Citra Pesona di Gorontalo. Pada tanggal 28 Juni 2002, SCMA memperoleh pernyataan efektif dari BPPM LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham SCMA atau IPO kepada masyarakat sebanyak 375 juta dengan nilai nominal Rp250 per lembar saham dengan harga penawaran 1.100 per lembar saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002. Di sini terdapat performa emiten 5 tahun terakhir. Jadi saya melakukan analisis performa emiten itu berdasarkan harga saham dan juga dividen. Untuk harga saham sendiri, di sini dapat dilihat bahwa saham SCMA ini dibilang cukup stabil. Di sini mungkin terdapat sedikit penurunan pada tahun 2020, namun sebenarnya di sini itu bukan penurunan, tetapi terjadi stock split 1:5 untuk menarik perhatian para investor untuk berinvestasi di SCMA, karena dengan melakukan stock split, maka harga saham kita itu menjadi lebih murah. Oleh karena itu, tujuan dari SCMA melakukan stock split adalah untuk menarik perhatian para investor. Lalu untuk dividen sendiri, pada tahun 2020 tidak ada pembagian dividen. Maka di sini saya mengambil pembagian dividen dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Dapat dilihat bahwa secara berangsur, SCMA ini selalu membagikan dividen kepada pihak investor. Di sini tertera tanggal ex dividen juga tanggal pembayaran dividen tersebut. Lalu di sini ada bukti kepemilikan saham dari yang telah saya lakukan. Di sini saya ingin melakukan disclaimer karena saya menggunakan aplikasi teman saya untuk melakukan transaksi ini. Namun yang melakukan pembelian itu adalah saya. Jadi di sini saya melakukan pembelian itu pada tanggal 16 Desember 2021 yang jatuh pada hari Kamis. Di sini saya membeli dua lot saham SCMA yang harga per lembar lot atau harga per lembar sahamnya itu adalah Rp70,4. Jadi di sini saya membeli dua lot ini, maaf maksud saya harga per lembarnya itu Rp352. Lalu karena saya membeli dua lot, maka satu lot itu kan 100 lembar, jadi 200 lembar dikali dengan Rp352, total harganya itu adalah 70.400. Lalu di sini terdapat broker fee, ada levi fee, dan juga ada PPN-nya. Maka total yang saya bayarkan itu adalah 70.534. Dan di sini itu partner kelompok saya juga melakukan pembelian saham di hari yang sama. Maka di sini terdapat dua transaksi pembelian. Dan di sini sudah terlihat bahwa saya melakukan pembelian dua saham SCMA, dan ini portofolio pembelian saham yang saya lakukan yaitu adalah SCMA dengan dua lot saham yang saya beli.
Lalu di sini ada alasan membeli saham SCMA. Ada dua, yaitu pertama itu berdasarkan analisa teknikal, dan yang kedua itu berdasarkan analisa fundamental. Nah, yang pertama ini adalah analisa teknikal. Jadi, di analisa teknikal ini sebenarnya SCMA itu secara probability kurang. Namun, di sini saya menggunakan chart time frame untuk 1 hari, jadi itu terdapat garis kuat di sini, sidewise di support kuat. Nah, apabila ada garis kuat seperti ini, maka sering terjadi yang namanya pantulan-pantulan, sehingga hal itu tuh bisa menjadi titik breakout di sini. Jadi ketika ada pantulan sidewise itu, mereka akan mencapai titik breakout, lalu ketika sudah ada titik breakout, ada masanya juga mereka akan menuju ke pullback. Nah, ketika di pullback ini ada terjadi transaksi pembelian. Nah, karena ada terjadi transaksi pembelian, maka itu sudah dibilang bagus. Karena ketika titik pullback, namun masih ada seller yang menjual dan juga ada buyer yang membeli saham tersebut, sehingga dapat dipastikan target kenaikan dari garis Fibonacci yang dapat dilihat itu adalah sebesar 1618. Lalu ketika kita beli di harga penutupan tadi, maka besar kemungkinan kita akan mendapatkan profit sebesar 14,06%, atau juga kita bisa mengalami risiko penurunan sebesar 3,53%. Atau bisa lebih konservatif lagi ketika dia cut off di daerah bawah sideways, namun tergantung money management trader tersebut. Yang kedua adalah analisa fundamental yang saya ambil berdasarkan laporan keuangan triwulan perusahaan yang berasal dari IDX. Di sini terlihat jelas bahwa jumlah net income dari perusahaan SCMA ini telah mengalami kenaikan dari yang awalnya 919 miliar, di sini dalam satuan ribuan, makanya karena di sini tulisnya adalah dalam juta, dalam 03 itu di sini adalah dalam miliar. Jadi 911 miliar. Sedangkan pada triwulan 3 tahun 2021 mereka mendapatkan net income sebesar 1,087 triliun. Lalu untuk earning per share-nya juga mereka mengalami kenaikan dari triwulan 3 tahun 2020 itu sebesar 63,22, dan untuk triwulan 3 2021 itu sebesar 84,13. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan jumlah net income pada kuartal 3 2021 sebesar 177,999 miliar dari kuartal 3 2020, dan kenaikan earning per share pada kuartal 3 tahun 2021 sebesar 20,91. Hal ini menunjukkan bahwa PT Surya Citra Media Tbk mengalami peningkatan kualitas kinerja perusahaan karena berhasil meningkatkan laba serta earning per share perusahaan. Lalu yang kedua ini, ketika saya melihat dari laporan posisi keuangan, di sini dapat terlihat jelas bahwa total aset dari PT Surya Citra Media ini mengalami peningkatan dari 6,766 triliun menjadi 6,988 triliun. Lalu pada tingkat liabilitas juga PT Surya Citra Media mengalami penurunan dari 2,87 triliun menjadi 1,99 triliun. Maka di sini terdapat kenaikan jumlah aset pada kuartal 3 tahun 2021 sebesar 221,162 miliar dari kuartal 3 tahun 2020, dan mengalami penurunan liabilitas sebesar 939,75 miliar pada kuartal 3 2021 jika dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2020. Lalu yang terakhir itu ada dari sisi ekuitas, kita juga mengalami kenaikan dari 3,896 miliar menjadi 4.997 miliar. Nah, jadi di sini kenaikan aset diikuti dengan kenaikan ekuitas, yang mana terjadi kenaikan sebesar 1,101 triliun. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa PT Surya Citra Media Tbk mengalami pertumbuhan perusahaan pada kuartal 3 tahun 2021 dengan memiliki aset yang lebih besar dari kuartal 3 tahun sebelumnya, dan mengindikasikan bahwa 71,5% aset perusahaan berasal dari ekuitas pada kuartal 3 tahun 2021. Lalu di sini terdapat analisa fundamental yang berdasarkan rasio keuangan. Jadi di sini kita bisa menghitung rasio keuangan itu sendiri melalui rumus ROA atau Return on Total Asset dengan rumus net income dibagi dengan total aset. ROA ini adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh net income
melalui pengelolaan aset yang dimilikinya. Lalu untuk ROA ini adalah return on total equity. Rumusnya itu adalah net income dibagi total equity. Nah, tujuan dari ROA ini adalah untuk mengukur kinerja perusahaan sebaik mana dalam mengelola ekuitas yang mereka punya untuk mendapatkan net income semaksimal mungkin. Yang terakhir itu adalah debt to equity ratio. Rumusnya itu adalah total liabilities dibagi dengan total equity. Jadi di sini itu adalah tingkat sejauh mana tingkat hutang perusahaan itu dapat didanai oleh modal yang mereka miliki. Dan di sini disclaimer, saya ingin memberitahukan bahwa hitungan di sini itu dalam ribuan rupiah. Jadi untuk return on total asset pada tahun 2020 itu terdapat total net income sebesar 911 miliar dibagi dengan 6,766 triliun, maka dapat hasil 13,46%. Untuk ROA tahun 2021 sebesar 15,56% dengan perhitungan sama seperti tadi rumusnya. Lalu untuk ROE tahun 2020 sebesar 23,38%, untuk ROE tahun 2021 sebesar 21,75%, untuk debt to equity ratio itu 2020 sebesar 73,66%, dan untuk debt to equity ratio tahun 2021 sebesar 39,83%. Apabila kita gambarkan dengan grafik, maka akan tergambar seperti ini. Dapat dilihat bahwa return on total asset perusahaan tersebut mengalami kenaikan dari 13% ke 16%. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Surya Citra Media dapat mengelola asetnya dengan lebih baik lagi pada kuartal 3 tahun 2021 dengan kenaikan ROA sebesar 3%. Untuk ROE sendiri, PT Surya Citra Media ini mengalami penurunan sebesar 1%. Namun hal itu tidak terlalu signifikan. Maka dapat dikatakan pada kuartal 3 tahun 2021 ini, PT Surya Citra Media tetap bagus dalam mengelola ekuitas mereka untuk mendapatkan net income yang mereka usahakan. Nah, lalu untuk debt to equity ratio di sini terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Dan apabila ada pertanyaan apakah ini bagus atau tidak, ini sangat bagus karena ketika kita memiliki tingkat DER yang lebih tinggi, maka itu semakin besar kemungkinan perusahaan ketika untuk melunasi utangnya itu mereka akan kesulitan karena tingkat liabilitas yang mereka punya itu melebihi dari tingkat ekuitas seperti ini. 73%-nya itu merupakan liabilitas mereka, maka tingkat ekuitas mereka-nya itu hanya sebagian dari sini. Jadi istilahnya ketika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan untuk membayar hutang, ketika tingkat DER si perusahaan tersebut terlalu tinggi, maka mereka akan terjadi gagal bayar, sehingga perusahaan mereka harus gulung tikar atau mengalami likuidasi. Seperti itu, maka di sini dapat dikatakan DER pada kuartal 3 tahun 2021 sudah sangat baik. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai reksadana. Untuk transaksi reksadana ini, saya menggunakan aplikasi Bibit, dan juga untuk analisis reksadana yang saya gunakan ini adalah Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Nah, di sini terdapat bukti pembelian reksadana. Di sini saya memilih Sukor Invest Syariah Money Market Fund yang mana merupakan pasar uang. Jadi di sini saya melakukan pembayaran pada 17 Oktober tahun 2021 pukul 9 lewat 10 malam. Lalu pembelian berhasil itu pada 18 Oktober tahun 2021 pada pukul 2 lewat 18. Lalu verifikasi manajer investasi itu pada 18 Oktober 2021 pukul 20.07. Lalu pembelian berhasil itu ketika tanggal 18 Oktober 2021 pada jam 9 malam. Nah, di sini setelah saya cek lagi pada bulan Desember, nilai sekarang yang saya punya dari nilai investasi saya adalah 20.141. Nah, di sini modal investasi awal saya itu adalah Rp20.000, maka keuntungan yang saya dapat selama kurang lebih 2 atau 3 bulan adalah 142 atau sekitar 0,71%. Harga beli yang saya terima waktu awal pembayaran adalah 1.212 per unit, dan yang jumlah unit yang saya dapatkan adalah 16,5 unit. Lalu di sini juga terdapat performa reksadana selama 3 tahun terakhir. Jadi untuk NAV atau nilai per unit dari reksadana ini selalu mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir. Dilihat dari harga terakhir yaitu 13 Desember 2021, harga per lembar
dari reksadana ini mengalami titik yang paling tinggi, yaitu sebesar 1.220,59 per unit reksadana tersebut. Lalu untuk tingkat AUM dari reksadana ini tersebut, Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini memiliki tingkat yang dibilang cukup baik, karena di sini selalu mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2021. Namun total investasi yang berada pada Sukor Invest Syariah Money Market Fund tetaplah masih tinggi, yaitu pada tingkat 2,23 triliun pada 1 November tahun 2021. Lalu di sini terdapat bukti penjualan reksadana yang saya lakukan. Jadi saya tadi membeli reksadana sebanyak 16,5 unit. Lalu di sini saya ingin menjual 50% kepemilikan saham saya, reksadana saya. Maka di sini yang saya jual adalah 8,25 unit. Lalu di sini seharusnya ketika saya menjual 50% saham, reksadana saya itu, maka saya harus mendapatkan uang Rp10.000. Namun di sini saya mendapatkan uang sebesar Rp10.071,86. Di sini saya ingin memindahkan dana saya melalui ATM mandiri saya. Ketika itu lalu tinggal klik jual. Setelah kalian klik jual akan muncul tampilan seperti ini. 8,25 unit, lalu perkiraan dana yang dapat dicairkan itu adalah 10.072. Lalu karena terjadi perbedaan bank transfer, maka akan dikenakan biaya admin sebesar 3.500. Apabila kalian sudah menyetujui, kalian tinggal menceklis pada bagian yang ini. Lalu ketika itu kita jual, dan ketika penjualan dari reksadana itu berhasil, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini terdapat portofolio pembelian dan penjualan reksadana. Jadi ketika saya membeli reksadana tersebut, saya membeli sebanyak 16,5 dengan nilai per unitnya itu ada 1.212 dan jumlah investasi saya itu ada 20.000. Lalu ini juga tadi yang sudah saya jelaskan berada pada titik tertinggi pada 13 Desember 2021 senilai 1.220,59 per unit reksadana tersebut. Lalu ketika saya jual 50%, saya mendapatkan nilai jual sebesar 10.072 dengan jumlah unit yang saya jual 8,25 unit. Maka dengan 50% penjualan saya ini, saya sudah mendapatkan untung sebesar Rp72 selama kurang lebih 2 atau 3 bulan. Lalu di sini saya akan menjelaskan cara pembelian saham. Di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya menggunakan aplikasi dari teman saya melalui handphone saya. Namun yang melakukan pembelian tersebut adalah saya sendiri. Jadi di sini langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda tinggal mengunjungi iPod, aplikasi iPod, lalu Anda sign in pada aplikasi iPod tersebut, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ketika Anda ingin membeli saham, Anda tinggal mengklik akun stok pada tampilan ini. Ketika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Ketika sudah kayak gini, kalian menuju tanda pena yang ada di sebelah kiri untuk memilih saham apa yang ingin Anda beli, lalu akan keluar tampilan searching seperti ini, lalu kalian bisa men-search kira-kira mau beli saham apa. Ketika sudah, kalian klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini, lalu kalian menuju fast buy, agar transaksi dapat lebih cepat. Jadi ketika sudah fast buy, kalian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, harga yang akan Anda keluarkan itu adalah merupakan over. Over di sini adalah harga penawaran. Jadi di sini kalian tinggal klik, lalu akan muncul seperti ini. Lalu berapa lot saham yang ingin Anda beli? Seperti misalnya saya ingin membeli 2 lot saham, maka di sini saya mengetikkan 2 lot. Maka harga yang harus saya keluarkan adalah 70.400. Lalu tinggal kalian done. Ketika di done, maka di sini untuk meng-cross check lagi apakah sudah benar berapa lot saham yang ingin Anda beli, dan juga ketika sudah selesai dan Anda merasa yakin, tinggal klik submit. Ketika sudah klik submit, maka akan muncul tampilan seperti ini yang menandakan bahwa transaksi pembelian kalian itu sudah berhasil. Lalu ketika itu oke, kalian bisa menuju portofolio pada akun ini, gambar menuju ini, lalu nanti ada pilihan portofolio, tinggal pilih portofolio, lalu klik yang saham dan ETV. Nah, di sini pembelian saya itu merupakan yang SMA, sebanyak 2 lot, dengan harga 69.200. Di sini tuh harganya itu adalah market value-nya. Jadi harga pasar tersebut adalah 69.200 dengan potongan 1.333.
Jadi untuk hal itu saya ingin melakukan disclaimer kembali. Jadi analisis yang saya lakukan ini belum tentu benar. Jadi keputusan pembelian suatu saham atau reksadana ada di pilihan kalian masing-masing. Tujuan saya membuat video analisis ini adalah untuk memberikan gambaran kepada kalian mengenai transaksi saham menggunakan aplikasi iPod dan transaksi reksadana menggunakan aplikasi Bibit, serta untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah lab pasar modal di Perbanas Institute. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.